Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi kembali dengan saya di semester 3. Kali ini saya akan mengampu mata kuliah kalkulus. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas kontrak belajar dan notasi sigma. Nah, deskripsi mata kuliah ini membahas tentang notasi sigma, baris bilangan dan deret. Kemudian fungsi dan grafis, limit dan kekontinuan suatu fungsi, lalu derivatif, integral, dan seterusnya. Capaian dari pembelajaran kali ini, kalian dapat memahami dan menjelaskan tentang materi-materi tersebut seperti notasi sigma, barisan dan deret, dan sebagainya. Untuk ketentuannya, di mata kuliah ini bahwa evaluasinya adalah LKM sebesar 60%, kemudian UTS 20%, lalu UAS 20%. Nah, kemudian referensinya bisa dicari di sini. 1, 2, 3, 4. Lalu untuk rancangan tugasnya, kalian diminta untuk menjawab lembar kerja mahasiswa dengan berbagai sumber referensi. Di sini ada pekan atau pertemuan kedua di LKM 1, topiknya notasi sigma, baris bilangan, dan deret. Pekan ketiga atau minggu ketiga tentang fungsi dan grafis LKM 2, dan seterusnya sampai pekan ke-15. Lalu formatnya adalah kalian menjawab LKM tersebut dalam bentuk file makalah atau file presentasi. Kemudian jawaban harus diketik dengan font stylenya Times New Roman, kemudian 12 di Microsoft Word, spasi 2, ukuran kertas A4, margin 4433. Kemudian untuk file makalah disusun menjadi format file presentasi. Nanti dikumpulkan lewat skasa dan diunggah di blog kelompok kalian masing-masing. Nah, di dalam kelompok ini terdiri dari 2 sampai 3 orang. Kalian bisa memilih temannya secara bebas. Kemudian luaran dari tugasnya tadi adalah LKM dalam bentuk file makalah atau bisa LKM dalam bentuk file presentasi. Nah, ini untuk deskripsi penjabaran tugasnya bisa dipahami. Lalu rencana kegiatan perkuliahan semester ini di pertemuan pertama pendahuluan, kemudian pertemuan kedua ada notasi sigma, baris dan deret, pertemuan ketiga fungsi dan grafis, hingga pertemuan ke-16 UAS. Nah, kita masuk ke materi pertama ya. Sedikit saya akan membahas tentang notasi sigma. Notasi sigma sendiri ini digunakan untuk menyatakan penulisan penjumlahan berurut dari suatu bilangan yang sudah berpola. Nah, ini disimbolkan seperti ini, sigma. Berasal dari bahasa Yunani, huruf S, dan biasanya di Excel adalah sum yang berarti jumlah. Nah, secara umum notasi sigma dituliskan seperti ini, dibaca bahwa jumlah dari AK
untuk K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan N. Nah, untuk konsep notasi sigma sendiri, ini ada contohnya, ada 6 bilangan ganjil pertama, yaitu ada 1 ditambah 3, 5, tambah 7, tambah 9, tambah 11. Nah, kita akan mencoba untuk membentuk dengan menggunakan notasi sigma. Di sini kita perhatikan bahwa suku ke-1, yaitu 1, dihasilkan dari 2 dikali 1 dikurangi 1. Kemudian suku kedua, kita mencari polanya dari notasi sigma ini, dari bilangan ganjilnya. Kita peroleh bentuknya adalah 2K-1. K ini adalah suku dari 1 sampai 6. K anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dengan demikian, notasi sigma bentuk penjumlahannya dapat ditulis seperti ini. Jumlah dari 2K-1 di mana K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 6. Nanti hasilnya sama penjumlahannya. Nah, ini bentuk dari tadi penjumlahan dibentuk dengan notasi sigma. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, dan seperti ini. Di sini bahwa K sama dengan 1 adalah batas bawahnya, dan 6 adalah batas atasnya. Di mana lambang K dinamakan indeks atau variabel. Tadi secara umum bahwa angka jumlah angka dari K sama dengan 1 hingga M sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 hingga AM. Nah, di sini ada contoh menghitung nilai dari sigmanya, bahwa di mana K sama dengan 1, kemudian hingga K sama dengan 4. Jadi 2 dikali 1, karena 1 sampai 4 ditulis 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 24. Kemudian ini ada contoh lain di mana menyatakan dalam bentuk sigmanya. Jika ada soal seperti ini, bahwa K-nya adalah 1 hingga K10. Maka bentuk sigmanya adalah K sama dengan 1 hingga K sama dengan 10. Di mana rumusnya A K B K min 1. Kan hanya 3. Jadi kita menemukan rumus jika K-nya 3, maka B-nya K min 1, K min 1, 2. Selanjutnya, nah ini A plus B pangkat N. Maka penjabarannya adalah A pangkat N ditambah C. C adalah konstantanya. A pangkat N min 1 dan sampai C N pangkat N B dikali B pangkat N. Maka bentuk sigmanya adalah R sama K ini sama ya, hanya penulisannya saja bisa diganti K. R dari R sama dengan 0 hingga R sama dengan N. Oke, ini merupakan
merupakan sifat-sifat notasi sigma yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini adalah di mana sigma K sama dengan 1 hingga N, 1 sama dengan N. Kemudian yang kedua, C ini adalah konstantanya, kemudian FK-nya ini adalah variabelnya. Jadi kalian bisa menjumlahkan dulu variabelnya, kemudian baru dikali dengan konstantanya. Lalu yang ketiga ini sama, bisa ini ada dua variabel FK sama GK. Jadi kalian bisa pisahkan dulu, kemudian dijumlahkan terlebih dahulu secara masing-masing. Kemudian di sini ada notasi sigma K1 hingga M-1 dengan variabel FK ditambah FK K sama dengan M hingga N. Jadi bisa ditulis dengan seperti ini. Karena di sini K-nya sama dengan M, sini M. Jadi hingga K sama dengan N. Terus kemudian yang kelima, di mana FK, kemudian K-nya sama dengan M hingga ke N. Kalian bisa tuliskan seperti ini, P seperti konstanta. Lalu yang keenam, C sama dengan N kali C. C ini konstantanya. Sama seperti tadi, dan sampai ke 9. Sedikit ulasan penjabaran dari sifat notasi sigmanya, di mana jika sigma UI sama dengan 1 hingga ke N, contohnya ini, di mana ada variabel 2 kali I, kemudian I-nya 1 hingga 4, jadi I-nya 1, 2, 3, 4. 2 dikali 1, 2 dikali 2, terus 2 dikali 3 hingga 4, hasilnya ini. Kemudian sifat yang selanjutnya, A sama dengan N kali A. Di sini kita misalkan A-nya 4. Nah, ini sama dengan N-nya kita contohkan hingga N ke-3. Jadi langsung ke 3 N3 dikali 4, 12. Kemudian selanjutnya, sifat selanjutnya, A atau konstanta dikali variabelnya UI, bisa diselesaikan dengan kita jumlahkan terlebih dahulu, baru dikali konstantanya. Ini misalnya ada seperti ini, 2I, 2-nya dipisah terlebih dahulu. Kita jumlahkan I-nya, I1 hingga I keempat, 1, 2, 3, 4, kemudian baru dikali 2. Untuk selanjutnya di sini ada dua variabel UI sama V1. Ini contohnya 3I plus 4I. Jadi kalian bisa pisah dulu, ini dijumlahkan dulu, kemudian sama ini dijumlahkan dulu. Seperti ini. Lalu selanjutnya UI sama dengan sigma UI
di mana I sama dengan 1 hingga N, kemudian ditambah I sama dengan M ditambah 1M. Ini adalah lanjutannya dari jika kita ada 6 ini, misalnya ada hingga I-nya hingga 6, kita bisa dengan 2 kali I 1 hingga 3, kemudian I 4 hingga 6. Jadi endingnya sama, 6. Dan seterusnya. Nah, bisa dicermati. Ini ada contoh di mana 2I plus 1, kemudian I dari 1 hingga N. Jadi dari suku ke 1 hingga ke 6. Nah, bisa seperti ini atau kita hitung dulu sigmanya kita bisa. Kemudian ini penyebarannya di mana I itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena batas atasnya adalah 6. Nah, kemudian contoh kedua. Ini contoh ketiganya. Tentukan notasi sigma jika ada penjumlahan seperti ini. Jadi ada berapa suku? Perhatikan pola sukunya dulu, di mana kita bisa memperoleh 2 dikali 1, kan polanya sama. Ini 2 I, 2I ditambah 1. Jadi notasi sigmanya seperti ini. 2K plus 1, karena ini K adalah tadi 1 hingga ke N, ada 6 suku. Maka diperoleh notasi sigmanya ini.